Ini mata pelajarannya pemeriksaan fisik traktus digustivus. Ini pointernya nih. Nah, ini chipsnya. Oke. Ini dong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik abdomen. Jadi abdomen itu terbagi dalam 4 kuadran dan 9 region ya. Itu makanya di sini akan sesuai dengan organ-organ. Yang appendix di kuadran kanan bawah. Jadi itu penting sekali. Kalian harus tahu. Kalau lupa ya buka aja di filenya ya. Dan itu menentukan nanti bagaimana kita operasi atau penyakit-penyakit apa aja yang ada di sana, itu berdasarkan dari video itu secara umum. Makanya ini abdomen umum ya. Kadang apa? Ada abdomen yang kebalik, sisus inversus. Jadi kebalik tuh, appendixnya di sini, hatinya di sini, ya kan? Kalau jatuhnya di kanan. Nah ini yang umum, yang normal. Okay, next. Nah, gambaran umum. Pasien harus memasukkan dokumennya. Ya, kalau tidak kosong, kita akan merasa seperti tumor di suprapubik. Sebaiknya dikosongkan kalau kita terperiksa. Tapi kalau pada pasien yang retensi urin, bagaimana bisa? Ya kan? Nah, kenapa kita kadang kala paling idealnya dikosongkan kan dokumennya. Tapi kalau pasien datang masa kencing dulu dong, kan enggak? Biasanya orang itu 300 cc saja sudah pengen kencing, maka dia ini kencing dulu. Apalagi mau ketemu dokter siapa nih? Yes, dokter. Siapa? Yes. Iya. Yes. Namanya Yes. Kamu boleh melepas ini kalau mau. Yes, dokter. Hah? Yes. Yes. LDS. Yes. Yes. Oh yes. Bagus ya namanya. Yes. Kamu mendinginkan hatiku. Yes ya. Yes kan mendinginkan. Yes ya. Jadi misalnya dokter Yes itu datang orang sebelum periksa ke dokter Yes kan mesti akan kencing dulu atau apa. Kecuali kalau periksa tertentu misalnya di USG itu nahan kencing karena kita bisa meriksa IVU-nya bagaimana. Oke. Inspeksi. Jadi pemeriksaannya pertama inspeksi. Dilihat secara umum. Apakah ada scar, apakah ada benjolan, apakah ada penetrasi, ya. Di situ penting untuk melihat gambaran secara umum. Sebelum kamu pegang, sebelum kamu ketuk atau perkusi, maka dilihat dulu. Ya. Kadang-kala kita dengan meriksa, melihat aja bisa melihat ini. Oh, ada penyakitnya. Misalnya apa? Pada ileus ada gambaran dan gerakan dan usus, ya. Gambaran kontur dan gerakan ususnya terlihat ketika dia ileus. Auskultasi, mendengarkan, ya. Jangan lupa dengan stetoskop bisa melihat tuh, bisa mendengarkan bagaimana bunyi usus yang normal atau tidak. Normalnya berapa kali dalam satu menit? 6 sampai 12 kali ya gerakan ususnya ya. Di sini bisa didengarkan atau ada metallic sound misalnya, ya, metallic sound pada ileus obstruksi atau berboritmi. Itu tanda-tanda yang penting yang kalian harus tahu pada abdomen. Ya. Berboritmi, kemudian ada metallic sound, ada bunyi normal. Pernah nggak kalau sakit perut? Gimana rasanya? Bunyinya gimana? Kayak berboritmi. Berboritmi itu kayak ada ayam jago di dalam geri-geri seperti itu. Atau pas bules kalian diare begitu, melilit dan lain-lain. Nah itu dia akan berubah auskultasi.
peristaltik, ya. Oke, next. Nah, seperti ini. Ini pada inspeksi saja kalian bisa melihat ada kelainan. Ini namanya gerakan dan gambaran khusus, kelihatan biar ada konstruksi. Ini ada penetrasi, ada hernia, kan? Ada memberikan. Belum diapa-apain sudah bisa mengira ke arah mana apa sih diagnosisnya. Next. Nah, perkusi semuanya ya. Normanya timpani. Kalau dia meningkat pada mitorismus hipertimpani. Nah, khasnya misalnya pada peritonitis, generalisata et causa perforasi gaster misalnya, maka pakaepernya menghilang. Kenapa? Karena di dalam perut, di luar rongga perut ada udara, sehingga rongga udara tersebut menghalangi hepar, maka pakaepernya menghilang. Ini pakaeper. Kalau ini timpani, ini kan kosong di sini. Dari sini kan agak tebal. Ini tidak bisa bedakan karena tidak bisa bedakan. Ini ada nggak sih? Ada heparnya kan? Oh iya ada, beda ya. Ini timpani, ini hepar, ini sonor. Oke, next. Peka limpa di sini. Peka limpa di sini. Limpa susah ditekannya, ya. Karena limpa kecil dan dia melayang di abdomen. Itu limpa kan besar dan dia terfiksir. Oke, area. Jadi di sini ada daerah-daerah di mana usus kolon maupun ilium rata-rata di tengah. Kemudian kolon di sini, mulai dari sikel, ascendent, tarpersum, kemudian descendent, sigmoid dan rectum. Oke, next. Peka ale itu biasanya pada asites. Nah, ketika asites ada cairan, maka dia akan berubah pekanya. Kenapa? Ya, cairan mengikuti apa? Letaknya kan, letak mana pada benar. Misalnya dia begini dari lateral, misalnya di sini dapatkan pekat, di sini dia timpani, di sini pekat, timpani, kemudian diubah. Di sini jadi timpani, pekatnya jadi berubah. Itu namanya peka alih pada asites. Pekanya berpindah. Kalau hepar kan tidak berpindah, tetap gitu. Ya. Next. Nah, ini peka alih ada undulasi trill ya. Dengan cara di sini diraba. Pasien biasanya tangannya pasien di sini di tengah, dan kamu meraba. Kamu bisa merasakan cairan pada sisi tangan yang lain. Ya, jadi ini pasien ya, di tangan di sini. Dapat cairan. Mau diperhatikan ini ya. Nah, kamu biasanya pasiennya nih di belakang. Ya, letakkan tangan di sini. Dia dilakukan modulasi. Ya, nanti teraba di sisi yang sebelah. Itu namanya modulasi atau fluid stream. Next. Nah, itu sama. Ya. Bisa pasiennya, bisa kena gambar yang berdua bisa. Jadi ini tangannya ini menekuk atau menekan di sini akan teraba ini. Ya sudah sih. Next. Palpasi itu ada palpasi yang enggak ringan, ada palpasi dalam. Pelan-pelan, jadi pasien kaget gitu, atau geli, ya dari gitu. Ini pelan-pelan.
diraba di ini baru dihentikan. Nah, untuk melihat atau meraba hepa atau peti hepa dan harus meraba dalam. Nah, gunanya apa palpasi? Kalau bisa meraba tumor. Tadi barusan saya dapat pasien yang tumor sekunder. Saya meraba ya, di kuadran kanan bawah, raba benjolan, nyeri tekan, ketika dioperasi dapat tumor. Tentunya kita perlu memastikan pemeriksaan fisik kita itu betul atau tidak dengan penunjang, misalnya CT scan dan lain-lain. Ya, itulah pentingnya kan kita bisa mendiagnosis itu secara klinis dan kita mendiagnosis secara lengkap, complete diagnosis. Klinis itu bisa misalnya tadi appendicitis atau tumor atau apa, hasil tes kita bisa mendiagnosis secara klinis. Tapi untuk memastikannya perlu dengan penunjang, gitu ya. Palpasi liver tadi ya. Dan ini kemudian ditekan suruh nafas. Nah, kalau dia ada nyeri, namanya markisa. Ya. Ketika kita inspirasi, ya kan? Menarik nafas, nyeri dia, karena paru-parunya mendesak hepat ke bawah dan sisa terdapat kolangitis atau polisistitis tadi akannya. Oke, next. Yang ada alternatif, nah itu jadi dia dari book. Nah biasanya pasien begitu itu udah kesakitan, jadi harus hati-hati ya. Jadi kita buat pasien harus nyaman dulu. Pasien itu makanya kalian jangan lupa inform konsul memperkenalkan diri itu biar dia nyaman. Jangan tiba-tiba datang dan kamu tekan, dia malu kan? Ya kan? Tiba-tiba kamu pegang perutnya, siapa ini? Ya kan? Makanya kenalkan saya dokternya, saya akan periksa perut bapak, mau di sini dibuka elak. Ya. Bagaimana kalian bisa palpasi atau auskultasi dengan baik kalau perutnya tidak dibuka? Ya kan? Kan dalam ini kan mesti ada rompinya. Masa perut ada rompi tadi? Ya kan? Jadi harus dibuka perutnya. Jadi stetoskop langsung ketemu dengan kulitnya. Palpasi aorta, ya, aorta dipalpasi, kenapa enggak? Gimana? Kalau ada teraba dia seperti benjolan terus berdenyut, jangan-jangan dia aorta aneurisma. Nah, hati-hati tuh. Kalau pecah gimana? Tapi tidak. Jangan takut ya, memegang apa berpecah kan kuat ya, punya berlapis-lapis. Cuma hati-hati aja kalau ada benjolan di tengah, di midline, kemudian dia berdenyut, mungkin dia ada aorta. Oke, next, abdominal aorta, nah seperti itu. Jadi diraba ya, pelan-pelan. Oke. Next, palpasi lien. Nah, palpasi lien itu ada di sini. Ya, bisa meraba. Ditekan ke atas, dikeluarkan, diraba. Nah, liennya normal, memang agak susah untuk diraba. Tapi kalau yang dia ada pembesaran lien atau splenomegali, ada Schaffner gitu. Ya, Schaffner 9, 8, 6, 4 dan lain-lain. Ya, itu sesuai dengan ukurannya dari Schaffner 1-8 untuk dia. Saat itu dibagi menjadi sampai sias di 8, tengah-tengah ini 4. Ya, kalau lebih dari ini, ya hipokondriakas ini sampai sias. Itu mulai Schaffner. Next. Light palpation itu tadi palpasi yang ringan ya, atau deep palpation, palpasi dalam. Oke, ini berjalan. Next, nyeri enggak? Ada rebontenus itu dia ditekan, dilepas dia nyeri. Jadi tekan lepas rebontenus. Dan ada sedikit-sedikit defense ya, kamu tekan dia mulai nyeri. Palpablemes, teraba masa, aortic pulsasi tadi, pulsasi dari aorta.
Itu yang harus kalian perhatikan. Involuntary guarding reflex contraction of the abdominal muscle. Jadi geli lah gitu. Jadi beda ini antara geli dan depan musculus. Kalau geli itu dia ditekuk dengan kakinya dia lemes. Tapi kalau depan itu tidak bisa dibohongin. Ya. Next. Murphy sign. Nah, Murphy sign itu ketika dia ada policitis atau colonitis ditekan di kuadran kanan atas, right upper quadrant dia di sini ya. Dia disuruh inspirasi, maka nafasnya volume dari paru bertambah, dia menekan heparnya turun, maka tangan kita menekan dari policitis tersebut atau colonitis tersebut. Ketika vesicapella-nya meradang dan tertekan oleh tangan kita, maka dia berhenti nafasnya karena nyeri. Ya, oke. Courvoisier law. Courvoisier law itu dia ada pelebaran dari vesicapella dan hidrop membesar. Ya, biasanya dia ada kuning, terus tidak nyeri, kuning tidak nyeri dan hidrop vesicapella. Ya, Courvoisier law. Oke, Courvoisier. Next, Blamberg sign. Blamberg sign sama dengan remote tenderness. Ya, pain removal pressure. Jadi nyeri di lepas dia nyeri tekan lepas. Dia nyeri karena ada rangsangan di peritoneum. Peritonitis atau appendicitis tergantung di mana. Ya, kalau di appendicitis lebih ke arah kuadran kanan bawah. Tapi kalau dari peritonitis bisa seluruh perut. Misalnya pada perforasi gaster ya, maka caranya kan kimiawi, dia menyebabkan peradangan seluruh peritoneum, maka peritoneum nyeri semuanya. Ketika kalian kasih rangsangan di peritoneum dia nyeri. Oke, next. Meiburi pain itu titik antara umbilical dan sias. Dan ini dibagi 3. Yang bagian ketiga ini sepertiga bawah dari sias ini disebut dengan meiburi pain. Di sini letak appendix, maka disebut meiburi point. Ya. Biasanya akut appendicitis. Oke, next. Selesai. Oke, sudah selesai.